Selamat siang Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat PLH Kepala KPPN Majene, Bapak Wahyu Bagus Nur Cahyo. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran Satker Mitra KPPN Majene. Dan yang saya hormati Kepala Seksi PDMS, Bapak Jusman. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama secara daring pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung pada acara bimbingan teknis aplikasi Sakti pelaksanaan proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, bisa mengisi presensi pada link yang sudah saya kirim di grup Forkom maupun di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari PLH Kepala KPPN Majene kepada Pak Wahyu, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rohma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati, peserta kegiatan bimbingan teknis aplikasi Sakti terkait proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian Satuan Kerja lingkup KPPN Majene, serta yang kami hormati Mas Jusman, PLT Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker selaku narasumber pada kegiatan bimbingan teknis kali ini. Izin mewakili Pak Rahmat Budianto selaku Kepala KPPN Majene untuk menyampaikan sambutan karena beliau sedang melaksanakan cuti tahunan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan bimbingan teknis aplikasi Sakti terkait proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian Satuan Kerja lingkup KPPN Majene. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, menindaklanjuti Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 8 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2022, perlu dilakukan pengaturan terkait penyampaian rencana penarikan dalam rangka menjaga pengelolaan kas negara yang akurat. Dengan adanya ketentuan baru yang digunakan untuk menyusun dan menyampaikan proyeksi bulanan dan RPD harian, Satuan Kerja masih membutuhkan penyesuaian serta bimbingan dalam melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, KPPN Majene menyelenggarakan kegiatan ini yang dilakukan dalam rangka membantu dan meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam melaksanakan proyeksi pengeluaran bulanan dan rencana penarikan dana khususnya di bulan November dan Desember tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, peran KPPN dalam mengawal proyeksi pengeluaran bulanan dan rencana penarikan dana yang akurat antara lain memastikan Bapak Ibu melakukan update realisasi aplikasi Sakti sebelum melakukan input proyeksi pengeluaran. Memastikan Bapak Ibu melakukan input data proyeksi pengeluaran bulanan November dan Desember. Memonitor dan melaksanakan pembinaan kepada Bapak Ibu yang mengalami kendala, mendorong Bapak Ibu untuk segera mengirimkan SPP atau SPM yang belum terbit SP2D-nya. Memastikan Bapak Ibu melakukan perbaikan atau melakukan penghapusan SPP atau SPM yang dilakukan penolakan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam hal diperlukan dispensasi, kami akan memproses hal tersebut secara selektif dan memperhatikan prasyarat kebutuhan yang penting dan mendesak. Selain itu juga sampaikan dan diperhatikan bahwa pemberian dispensasi ini dilakukan pada tahap setelah SPM disetujui dan sebelum ADK SPM dikirimkan.
Mudah-mudahan melalui kegiatan bimbingan teknis ini dapat memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian sehingga dapat mewujudkan proyeksi pengeluaran bulanan dan rencana penarikan dana yang akurat. Nah, sebelum mengakhiri sambutan, izin untuk berpantun sedikit. Makan siang pakai sayur ketupat. Ini ketupat bukan sayur abal-abal. Proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD yang akurat demi mewujudkan pengelolaan kas yang prudent dan optimal. Saya akhiri sambutan pada kesempatan sore hari ini. Semoga kegiatan bimbingan teknis aplikasi Sakti terkait proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian Satuan Kerja Lingkup KPPN Majene dapat berjalan lancar dan efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas sambutan hangatnya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara inti, boleh kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, bisa mengaktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan virtual background yang telah dikirim di kolom chat dan grup Forkom. Baik, saya dokumentasi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja untuk kegiatan inti kita, yaitu penyampaian materi terkait pelaksanaan proyeksi pembayaran bulanan yang akan disampaikan langsung oleh Pak Jusman. Kepada Pak Jusman, dipersilakan. Baik, makasih Mbak Rohmah. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Bapak PLH Kepala KPPN Majene, Bapak Wahyu Bagus Nur Cahyo. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, dari Satker Mitra Kerja KPPN Majene. Yang saya hormati Mbak Roma Andisa sebagai narasumber juga pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena berkat hidayahnya kita masih sempat berkumpul di media Zoom pada siang hari ini guna melaksanakan bimbingan teknis aplikasi Sakti ya, terkait dengan penyusunan proyeksi pengeluaran bulanan dan RPDH, rencana penarikan dana harian. Ada yang bocor ya? Baik Bapak Ibu, seperti kita ketahui di acara sosialisasi per Dirjen 8 beberapa waktu yang lalu terkait dengan langkah-langkah akhir tahun, sebenarnya kita sudah menyinggung sedikit terkait dengan perencanaan kas. Jadi waktu itu ada dua komponen daripada perencanaan kas itu sendiri. Jadi ada pertama yaitu dengan proyeksi pengeluaran bulanan, kemudian ada RPD harian. Jadi dua materi itu yang coba kami akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, Mitra Kerja KPPN Majene. Pertama itu proyeksi pengeluaran bulanan yang nanti saya coba akan sampaikan sendiri. Kemudian yang materi kedua nanti terkait dengan RPDH yang akan disampaikan oleh Mbak adik kita Romawati. Mudah-mudahan nanti cepat selesai ya, karena langsung praktek ke aplikasi nanti. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu lalu juga kami sudah menyampaikan surat edaran ke seluruh Satker terkait dengan penyampaian juknis ya, penyusunan rencana pengeluaran bulanan dan RPDH. Mudah-mudahan Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu sudah membaca. Jadi nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami di situ bisa ditanyakan ke kami untuk kita bisa carikan solusi. Baik Bapak Ibu,
seperti yang tertera di surat edaran kami itu. Jadi proyeksi pengeluaran bulanan itu nanti disampaikan sesuai dengan surat edaran itu paling lambat tanggal 5 untuk proyeksi pengeluaran bulanan untuk bulan November dan Desember itu paling lambat disampaikan tanggal 5 November. Sekarang udah tanggal 4 ya. Sesuai dengan arahan dari kantor pusat kemarin beberapa waktu yang lalu ya. Secara lisan menyampaikan bahwa akan diperpanjang, jadi penyusunan rencana pengeluaran proyeksi pengeluaran bulanan untuk bulan November dan Desember itu nanti akan diperpanjang sampai dengan tanggal 7 November. Jadi paling lambat hari Senin nanti Bapak Ibu harus sudah merekam proyeksi pengeluaran bulanan di aplikasi Sakti. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dapat melakukan update update penginputan di tanggal 10 sampai dengan 15 November, kemudian ada juga di tanggal 1 sampai 5 Desember, ada juga di tanggal 10 sampai 15 Desember. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan update penginputan proyeksi pengeluaran bulanan di tanggal-tanggal tersebut ya. Jadi harapan kami nanti dengan adanya BIMTEK kita pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu nanti bisa menyusun sendiri proyeksi pengeluaran bulanan November dan Desember paling lambat di hari Senin yang akan datang ya, tanggal 7 November, seminggu yang akan datang. Itu mungkin pengantar sedikit ya. Kemudian langsung aja kita ke aplikasi Sakti. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk menyusun rencana proyeksi pengeluaran bulanan November dan Desember, Bapak Ibu login di aplikasi Sakti menggunakan user operator pembayaran. Ya, ini saya coba demokan untuk saya pinjam usernya KPPN Majene, operator pembayaran. Bapak Ibu di depan laptop bisa coba. Ya, ini adalah tampilan menu-menu yang ada di user operator pembayaran aplikasi Sakti Satker ya. Ini kita tinjau dari sudut pandang Satker ya, ini usernya Satker. Jadi sekali lagi ada di user operator pembayaran di menu pembayaran. Nah, ini menu pembayaran, kemudian di menu pembayaran ada lagi menu di bawahnya di RUH pembayaran. Nah, ini ada menu proyeksi belanja bulanan. Ini kita klik. Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung praktek silakan dibuka langsung itu di laptopnya. Jadi ini yang Bapak Ibu ya untuk menyusun proyeksi proyeksi itu artinya rencana ya, rencana pengeluaran bulanan untuk bulan November dan Desember. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi menu pertama itu ada pagu total ya. Ada pagu total. Ini pagu total adalah pagu secara keseluruhan yang dimiliki oleh Satker. Kemudian ada realisasi sampai dengan bulan sebelumnya. Realisasi sampai dengan bulan sebelumnya di sini karena sekarang adalah bulan November, berarti ini realisasi sampai dengan bulan Oktober. Ya, ini realisasi sampai dengan bulan Oktober. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, realisasi di sini adalah pastikan di Bapak Ibu sudah melakukan catat SP2D semua ya, semua SP2D di bulan Oktober sudah dicatat karena nanti sistem Saktinya akan narik realisasi dari situ ya. Jadi pastikan SP2D untuk bulan Oktober sudah dilakukan proses catat semua. Ya, kalau misalnya masih ada yang belum dicatat, silakan dicatat dulu semua. Nanti realisasinya akan masuk di bagian sini ya, realisasi sampai dengan bulan sebelumnya. Artinya realisasi sampai dengan bulan Oktober. Kemudian lanjut Bapak Ibu, di sini ada beberapa data proyeksi ya, data proyeksi
ada jenis belanja, ada pagu belanja, ya kan? Jadi di samping di atas tadi ini ada pagu total, Bapak Ibu. Di sini di bawah di data proyeksi itu ada pagu per jenis belanja, ya kan? Ini yang aktif di atas kan 51 ini. Nanti dia pagu belanja 51 berapa, kemudian realisasi belanja 51 berapa, sisa pagu belanja 51 berapa, proyeksi belanja 51 berapa. Ini yang secara default muncul ya angkanya ya. Jadi di sini kita bisa pilih jenis belanja di sini. Jadi kalau misalnya ada beberapa jenis belanja yang ada Satker Bapak Ibu, itu nanti akan muncul semua di sini. Kayak di kami di KPPN jenis belanja hanya ada 3 ya, 51, 52 dan 53. Jadi kalau kita klik 52 itu nanti otomatis dia menyesuaikan data-data yang di bawahnya ya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk jenis belanja 51, idealnya adalah yang kita akan proyeksikan untuk November dan Desember itu adalah sisa pagu belanja yang ada di sini Bapak Ibu. Jadi ini sisanya. Ini adalah 81.457.000. Ini yang akan kita proyeksikan untuk bulan November dan Desember. Berapa yang akan kita rencanakan di November dan berapa yang akan kita rencanakan di Desember. Idealnya adalah berapa sisanya itu yang akan kita proyeksikan. Ya, berapa sisanya itu yang akan kita proyeksikan. Tapi khusus untuk belanja pegawai itu bisa melebihi dari sisa. Jadi nanti silakan aja diproyeksikan Bapak Ibu di kantornya Bapak Ibu kalau memang misalnya belanja 51-nya lebih dari sisa pagu atau lebih dari pagu secara total, silakan aja diproyeksikan karena itu khusus untuk belanja pegawai kan dia pagu terbuka ya. Kalau misalnya lebih memang nanti silakan aja diproyeksikan, tidak masalah. Akan bisa tersimpan di sistem Sakti. Namun untuk belanja selain 51, 52 dan 53 itu tidak akan bisa tersimpan. Jadi dia di bawah pagu, sisa pagu ataupun sama dengan sisa pagu. Tidak bisa lebih untuk belanja selain 51, yaitu 52 dan 53. Ya. Nah, ini kita coba proyeksikan Bapak Ibu untuk bulan November dan di sebelah kanan ini ada bulan ya, ada bulan. Dan kita tinggal langsung ubah ya. Oke. Nah, tinggal kita isi proyeksi pengeluaran bulanan untuk bulan November itu berapa. Nanti Bapak Ibu hitung sendiri, sesuaikan dengan perhitungan Bapak Ibu, hitung sendiri khusus untuk bulan November, proyeksi untuk belanja 51 itu berapa, kemudian untuk bulan Desember itu berapa. Kalau misalnya, ini misalnya ya, kalau misalnya di bulan November tidak ada proyeksi, artinya kosong, itu bisa diklikkan kosong begini ya Bapak Ibu ya, angka kosong begini, tidak bisa dikosongkan seperti ini. Jadi harus ada angka kosong diinputkan, supaya bisa tersimpan. Jadi kalau misalnya kosong, ya silakan aja kalau misalnya tidak ada proyeksi, untuk belanja ini seumpama ya, tapi nggak mungkin ya untuk belanja pegawai nggak ada proyeksi atau nggak ada perkiraan ya berapa berapa belanja untuk bulan November dan Desember. Begitupun nanti untuk belanja 52 dan 53. Jadi anggaplah misalnya kita isi sembarang aja. Nah, ini sudah kita isi November sekian, kemudian Desember sekian, kemudian kita lanjut ke jenis belanja yang lain. Jadi semua jenis belanja harus terisi semua ya datanya untuk proyeksi November dan Desember. Ini sudah terisi untuk belanja 52 baik itu di November maupun di Desember. Kemudian untuk 53 ini juga sudah terisi November dan Desember. Ini kalau sudah terisi semua, langsung diklik simpan ya Bapak Ibu ya. Klik simpan.
Ini saya tidak simpan supaya nanti datanya tidak berubah yang. Bagaimana untuk November Desember ini proyeksinya, Bapak Ibu bisa memperkirakan atau ambil data yang di halaman 3 DIPA juga bisa, asalkan Bapak Ibu sudah yakin kalau data itu sudah valid ya, sudah melalui perencanaan yang matang di Bapak Ibu, sudah dihitung dengan matang-matang ya, perencanaan per jenis belanja di setiap bulan November dan Desember. Nah, kalau sudah diklik simpan, itu artinya Bapak Ibu sudah menyusun proyeksi pengeluaran belanja untuk bulan November dan Desember. Nah, itu untuk penginputan ini ya, proyeksi bulanan. Itu mungkin dari saya sementara ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Kembali ke Mbak Roma. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Jusman atas penjelasannya. Pak Usman. Oh ya, silakan Pak yang mau bertanya. Ini Bu, yang masalah proyeksi untuk bulan November, masalah belanja 51. Iya. Nah, itu kan gaji induk itu kan sudah masuk. Berarti yang dihitung itu yang susulannya, Bu. Ya Pak, semua jenis belanja pegawai Pak, dimasukkan semua Pak. Bukan cuma gaji induk Pak. Misalnya, oh siap. Oke, makasih. Itu saja Pak. Ya Pak, Palembanus. Ya. Izin Bapak bertanya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, mohon maaf Pak, tadi kurang menyimak karena tadi ada sesuatu. Ini terkait pengisian proyeksi bulanan. Apakah karena saya lihat ini tidak ada proyeksi per kegiatan, berarti di seluruh belanja misalkan 52 itu diakumulasi baru kemudian diisi di aplikasi ya, proyeksi Betul. yang tadi. Iya betul Pak. Semua total proyeksi per jenis belanja Pak. Oh, jadi tidak dirinci sesuai dengan per kegiatannya? Tidak Pak, tidak. Jumlah total per jenis belanja. Oke Pak, terima kasih. Ya Pak Sama. Mohon izin Pak dari Kanta Polman. Silakan Bu ini. Untuk belanjanya Pak, misalnya kan ada sisa pagu. Nah, terus apabila kita proyeksikan untuk bulan November sama Desember itu tidak sesuai dengan jumlah sisa pagu itu, apakah tidak bisa kami lanjut atau bagaimana Pak? Terus selanjutnya misalnya proyeksi kami di bulan November itu ternyata realisasinya lebih tinggi daripada proyeksi yang kami tulis Pak. Oke. Bagaimana? Baik. Terima kasih Pak. Baik Bu Tini, makasih pertanyaannya Bu. Jadi apakah kalau misalnya realisasi lebih besar daripada proyeksi ya Bu ya? Jadi ini tidak ada mengikat ke realisasi Bu. Jadi ini cuma proyeksi aja. Realisasi ya silakan bisa lebih dari proyeksi tidak masalah ya Bu ya. Cuma yang untuk penginputan di sini yang seperti yang saya bilang tadi, untuk yang 51 ya kan itu bisa melebihi bisa melebihi dari sisa pagu untuk yang 51 ya. Jadi kalau misalnya Bu Tini memproyeksikan belanja pegawai itu lebih besar daripada pagu ataupun sisa pagu, silakan aja Bu dimasukin, itu akan bisa tersimpan di sistem ya, karena dia sifatnya terbuka. Namun untuk yang jenis belanja yang lain itu tidak akan bisa Bu, jadi harus sama dengan sisa pagu atau sisa pagu belanja itu, ataupun dia di bawah lebih rendah dari sisa pagunya baru bisa. Ya seperti itu Bu ya, Bu Tini. Jadi kalau misalnya realisasi itu yang pertanyaan kedua tadi, misalnya realisasinya lebih daripada proyeksi, tidak masalah Bu. Ini proyeksi aja. Jadi tidak mengunci di situ ya, daripada saat RPD hariannya tadi nanti ya, pengeluarannya nanti melebihi dari proyeksi itu tidak masalah Bu. Ini proyeksi saja Bu. Ini sebenarnya untuk bahan untuk pimpinan kita di kementerian lembaga ya, untuk menyusun kebijakan selanjutnya Bu. Demikian Bu Tini jawaban kami Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.
Izin Pak Jusman Iya, Pak. dari kantor imigrasi Polowali. Iya, Kalau yang belanja 53 misalkan sudah selesai semua, cuma masih ada sisa anggarannya, wajib diisi atau enggak usah, Pak, yang untuk proyeksinya? Ya kalau misalnya Bapak memproyeksikan sisanya untuk direalisasikan silakan diisi, Pak. Tapi kalau enggak masalah, enggak diisi. Itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya proyeksinya kurang daripada sisa pagu enggak masalah, Pak. Yang penting jangan lebih ya, jangan lebih dari sisa pagu. Dia enggak bisa tersimpan. Pak Rustan, ada tanggapan, Pak? Ya, sudah Pak. Cukup, Pak. Siap. Oke, Pak Rustan. Ya, makasih. Iya, untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang masih mau bertanya? Silahkan raise hand atau langsung di kolom chat. Oke, Mbak Roma, silakan. Mau bertanya, Pak. Oke, Pak Puji, silakan, Pak. BPS Majene, Pak. Iya, Pak Puji. Halo. Silakan, Pak. Ya, ini kan datanya tanggal 7 ya, Pak. Ini kan datanya tanggal 7, Pak. Apakah nanti bisa diupdate, Pak, setelah tanggal 7 itu, Pak? Ya, untuk update proyeksi, Pak, jadi ada 3 kali nanti di Satker dikasih kesempatan di tanggal 10 sampai dengan 15 November. Kemudian ada juga di tanggal 1 sampai 5 Desember, Pak. Kemudian ada juga terakhir di tanggal 10 sampai 15 Desember. Itu bisa diupdate proyeksinya. Pak Puji? Oh, ya, Pak. Ya, Pak, iya. Ya. Karena mungkin kan untuk saat ini belum bisa terproyeksi semua, jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan ini sampai tanggal 7 dulu, dan nanti bisa diupdate gitu ya, Pak. Oke, Pak, siap. Silakan, Pak Puji. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang masih mau bertanya? Dipersilahkan. Silakan Mbak Roma untuk materi berikutnya, Mbak. Nanti kalau misalnya ada lagi nanti di belakang juga nggak apa-apa. Oh ya, siap. Saya lanjut ya Pak Jusman ya. Silakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Jusman. Izin share screen Bapak Ibu. Iya, untuk juknis RPD harian sendiri mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membaca ya. Jadi untuk sebelumnya mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kenapa kita harus membuat proyeksi pembayaran bulanan ini dan kenapa harus ada RPDH. Secara kita tahu untuk RPD sendiri sebelumnya diberlakukan untuk SPM dengan nilai di atas 5 miliar ya Bapak Ibu. Nah, untuk langkah-langkah akhir tahun ini diharapkan dengan adanya proyeksi pembayaran bulanan dan RPDH itu sendiri, nanti pemerintah akan tahu sisa uang yang kita miliki untuk nantinya bisa digunakan di tahun anggaran selanjutnya. Nah, berbeda dengan proyeksi bulanan tadi yang dimana Bapak Ibu harus input manual angka-angkanya. Nah, untuk RPDH sendiri, ini nanti otomatis terbentuk saat Bapak Ibu sudah validasi PPK, jadi validasi SPP. Jadi ketika PPK sudah mengirim ADK SPP, nanti otomatis terbentuk di situ RPDH-nya. Jadi nanti SPM-nya akan tertanggal. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lihat di cetakan SPP itu nanti di pojok kanan atas ada tanggal jatuh tempo. Saya ulangi, maksudnya jatuh tempo. Jadi nanti di situ jatuh temponya otomatis terisi 5 hari kerja. Nah, jadi nanti otomatis SP2D-nya akan tertanggal di 5 hari kerja itu. Nah, untuk jatuh tempo sendiri bisa berubah saat SPM sudah disetujui oleh PPSPM. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi nanti di sini 5 hari kerja saat PPK sudah kirim ADK SPP-nya, lalu akan terupdate
menjadi 2 hari kerja saat SPM sudah divalidasi. Jadi untuk 5 hari kerja tadi dihitung dari kirim ADK SPP, sedangkan yang 2 hari kerja terhitung dari SPM itu sudah divalidasi oleh PPSPM gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu mohon untuk melakukan monitoring terhadap SPM, maksudnya RPD yang sudah diajukan. Jadi nanti untuk monitoringnya sendiri bisa dibuka di Monsakti, lalu di menu pembayaran. Nah, di situ nanti ada menu monitoring daftar tagihan dan monitoring proyeksi bulanan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di situ SPP mana yang belum di SPM-kan atau RPDH mana yang belum di SPM-kan. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa dibuatkan SPM-nya begitu. Lalu di sini ada beberapa kasus penentuan jatuh tempo RPDH itu sendiri. Yang pertama ini apabila SPP dikirim, misalnya di sini di hari Selasa, jatuh tempo awalnya akan jatuh di tanggal 8, sama-sama hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana bila SPM disetujui di hari Rabu? Maka nanti jatuh temponya akan terupdate yang tadinya 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja. Jadi yang awalnya harusnya tanggal 8 SP2D-nya keluar, nah ini nanti jadi tanggal 4. Nah, iya, ini mungkin juga beberapa satker kemarin sudah bertanya kenapa SPM GUP saya sudah cair Bu, tapi untuk SPM LS atau kontraktualnya tertanggal 7 begitu. Nah, untuk SPM GUP, TUP, dan gaji itu tidak masuk dalam RPDH ya Bapak Ibu. Jadi termasuk dalam SPM yang direlaksasikan. Jadi tidak perlu dibuat RPDH di situ. Selanjutnya, ada kasus kedua di mana SPM direkam H-1 jatuh tempo RPDH. Jadi misalkan di sini SPP-nya dikirim tanggal 1, otomatis jatuh temponya tanggal 8, tapi SPM-nya baru disetujui di tanggal 7. Nah, nanti jatuh temponya bukan lagi 2 hari kerja, tapi mengikuti yang 5 hari kerja di SPP tadi. Jadi nanti untuk SP2D-nya tetap tertanggal 8 gitu. Untuk kasus ketiga, ada SPM direkam di hari H jatuh tempo. Jadi misalnya tadi SPP-nya dikirimnya tanggal 1, jatuh temponya ada di tanggal 8, tapi ternyata SPM-nya baru disetujui oleh PPSPM di tanggal 8 juga. Nah, nanti otomatis akan terupdate di situ untuk SP2D-nya jadi tanggal 10. Jadi otomatis nanti pencairannya makin lama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk kasus yang keempat, itu apabila SPM disetujui di luar jatuh tempo atau setelah jatuh tempo itu sendiri. Ini di sini kirimnya tanggal 1, jatuh temponya harusnya tanggal 8 itu harusnya uangnya sudah cair, tapi ternyata SPM-nya baru diajukan tanggal 9. Nah, ini tetap terhitung 2 hari, namun nanti di situ akan terhitung deviasi ya Bapak Ibu. Nah, jadi otomatis apabila Bapak Ibu merekam SPM, maksudnya memvalidasi SPM lebih cepat, otomatis pencairannya juga akan lebih cepat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, untuk SPM yang akan dimintakan dispensasinya itu bisa dengan syarat SPM sudah divalidasi oleh PPSPM, tapi belum dikirimkan OTP-nya ke KPPN. Mengapa harus begitu? Nah, untuk SPM sendiri yang sudah disetujui, itu nanti akan membentuk tanggal jatuh tempo, yaitu yang 2 hari kerja itu tadi. Nah, kenapa harus dispensasinya dimintakan sebelum di OTP oleh PPSPM? Karena nanti OTP PPSPM itu akan membentuk tanggal di ADK PMRT. Jadi setiap SPM yang Bapak Ibu kirim itu nanti akan membentuk ADK PMRT yang nantinya itu ADK yang kami proses di KPPN. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu sudah kirim OTP tapi baru mintakan dispensasi di akhir, itu nanti akan terjadi perbedaan tanggal.
untuk prosesnya bisa-bisa saja, namun izin Bapak Ibu, mungkin dijeda sebentar karena azan asar ya Bapak Ibu. Izin Bu, sambil jeda bisa tanya. Iya Pak, silakan Pak. Masalah tadi itu yang proyeksi bulan November, yang Iya. belanja pegawai yang kode 51. Iya Pak. Masalahnya kami dari Saker SPN itu sudah pagu minus di gaji itu. Apakah sisanya yang masih ada, maksudnya yang sisa di Oktober itu kan tinggal berapa ya? 50% lah dari minus sekarang. Nah, misalkan sisanya 100, tapi yang kami gaji bulan November itu sudah 150. Berarti kan yang sisanya kemarin itu kan tinggal 100. Apa itu yang ditulis masuk atau tetap ditulis sesuai dengan gaji yang dicairkan itu? Iya. Baik, mungkin Pak Jusman bisa dibantu untuk menjawab. Baik, Pak Palembanus. Ya. Yang untuk belanja pegawai Pak, yang 51, seperti yang saya sampaikan tadi, dia kan sifatnya terbuka Pak. Jadi nggak apa-apa minus, kalau mau ini rekam aja nggak apa-apa. Posisi siap. Oktober dia udah minus Pak ya? Sudah. Belum. Belum. Yang di November yang minus. Oh, di November minus ya, seumpama itu apa namanya, gaji per bulan rata-rata berapa Pak? 200 lebih, 290. 290. Posisi saldo sekarang di Oktober berapa Pak? Setelah gaji Oktober cair. Atau begini Pak, nggak apa-apa Pak Palembanus, untuk yang proyeksi bulan bulan November, silakan aja Pak masukin angka proyeksi realisasi sesuai dengan yang rata-rata per bulan itu atau sesuai dengan perhitungan realnya untuk gaji November. Silakan aja dimasukin. Begitupun untuk Desember Pak. Halo? Oh begitu ya. Iya, silakan aja dimasukin. Nanti nggak apa-apa saldonya minus untuk 51 Pak. Cuma untuk yang belanja lain nggak bisa Pak. Kalau 52 dia nggak bisa. Kalau lebih dari saldo dia nggak bisa terlibat. Oh iya. Siap. Pak ya. Oke Pak. Berarti tidak ada masalah kalau minus di gaji ya? Nggak masalah Pak, nggak masalah. Kalau minus gaji nggak masalah. Silakan aja Pak. Diproyeksikan aja Pak sesuai dengan realnya. November berapa, Desember berapa. Oke, siap. Ya. Itu saja. Makasih banyak Pak Jus. Iya Pak. Baik, sudah terjawab ya Pak Palembanus pertanyaannya. Ya Bu. Ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Tadi untuk dispensasi SPD ini, jadi Bapak Ibu bisa mengajukan dispensasi menggunakan surat dengan syarat SPM yang sudah diajukan, maksud saya SPM tadi sudah divalidasi oleh PPSPM, namun belum dikirim ke KPPN. Jadi nanti alurnya PPSPM menyetujui, lalu kirim surat ke KPPN untuk meminta dispensasi, baru nanti setelah mendapatkan dispensasi dari KPPN, Bapak Ibu bisa OTP SPM itu tadi. Nah, kenapa dispensasi ini harus diajukan setelah SPM itu divalidasi dan sebelum dikirim ke KPPN? Karena itu tadi, saat PPSPM sudah memvalidasi SPM itu, maka akan terbentuk tanggal jatuh tempo 2 hari kerja itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu minta dispen lebih cepat, padahal sudah minta dispensasi lebih cepat, padahal untuk validasi SPM-nya dilakukan setelah dispen, maka nanti akan ada perbedaan tanggal di situ. Lalu kenapa dispen dimintakan sebelum tanggal kirim ke KPPN? Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi setelah Bapak Ibu PPSPM
sudah berhasil OTP, maka nanti akan membentuk ADK. Namanya ADK di situ namanya ADK PMRT yang nantinya akan diproses KPPN untuk dilakukan pencairannya. Nah, di ADK PMRT itu nanti ada tanggal jatuh temponya. Nah, apabila surat dispensasi dikeluarkan setelah Bapak Ibu melakukan OTP, nanti akan ada perbedaan tanggal di dispen dan tanggal di PMRT itu sendiri. Di mana tanggal di PMRT itu tidak bisa dirubah lagi. Jadi, untuk Bapak Ibu yang akan mengajukan dispensasi, syaratnya ada 2 itu tadi. SPM sudah divalidasi oleh PPSPM, tapi belum dikirim ke KPPN. Nah, selanjutnya, untuk SPM tadi seperti yang saya bilang, ada beberapa SPM yang tidak masuk ke RPDH itu. Jadi nanti seperti GUP, SPM TUP, lalu SPM yang dengan sumber dana SPSN, lalu ada SPM koreksi, itu nanti tidak akan membentuk RPDH. Jadi nanti tanggal jatuh tempo di situ akan tertulis segera gitu Bapak Ibu. Lalu bagaimana SPM yang diajukan tertolak oleh KPPN dan harus ganti nomor. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah SPM-nya tertolak karena misalnya daftar SPM, lalu alasan tolakannya di situ mohon untuk ganti nomor SPM. Nah, biasanya kalau ganti nomor SPM berarti Bapak Ibu mulai dari awal dari pencatatan SPP. Nah, untuk SPM yang ditolak dan harus ganti nomor, maka Bapak Ibu juga harus menghapus SPP sebelumnya di 5 hari kerja itu tadi. Jadi, misalkan tadi Bapak Ibu merekam SPP tanggal 1. Kita lihat di sini aja ya Bapak Ibu biar nggak nih. Misalnya Bapak Ibu rekam tanggal 1, kirim SPP-nya tanggal 1. Berarti ini jatuh temponya tanggal 8 kan Bapak Ibu. Lalu kirim SPM-nya tanggal 2, jatuh temponya otomatis maju jadi tanggal 4. Nah, ternyata di tanggal 4 ini SPM Bapak Ibu tertolak dan dimintakan untuk ganti nomor. Jadi nanti sebelum tanggal 4, yaitu tanggal 2, tanggal 3, atau maksimal tanggal 4 ini, nanti Bapak Ibu harus menghapus SPP yang sebelumnya. Jadi sebelum merekam SPP ulang, Bapak Ibu diharapkan untuk menghapus SPP sebelumnya, karena nanti akan membentuk RPDH baru. Apabila Bapak Ibu tidak menghapus, nanti akan tercatat sebagai deviasi, seperti itu. Jadi SPM yang tertolak secara sistem tercatat telah ada realisasinya begitu. Nah, iya, kami ingatkan juga pada Bapak Ibu untuk secara berkala melakukan monitoring di Monsakti tadi, di menu pembayaran lalu ada monitoring daftar tagihan. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ SPP mana yang RPDH mana yang belum jadi SPM atau RPDH mana yang mungkin Bapak Ibu jatuh temponya mau dipercepat, mau mengajukan dispensasi begitu. Jadi nanti tidak akan terhitung dispensasi, tidak akan terhitung deviasi gitu. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Saya bacakan pertanyaan dari kolom chat ya Bapak Ibu. Kalau misal catat SPP tanggal 1, lalu validasi PPK tanggal 3, jatuh temponya terhitung dari catat atau validasi. Jadi, untuk jatuh tempo sendiri, itu mulai terhitung dari kirim ADK. Jadi, setelah PPK atau user file itu melakukan validasi SPP, nah itu nanti mulai terhitungnya dari situ ya Bapak Ibu. Terhitung 5 hari kerjanya. Jadi bukan saat Bapak Ibu catat di user operator, bukan. Tapi setelah PPK validasi. Dari Mbak Roma? Ya, Dari gimana OTP, Pak? Dari OTP, dari kirim. Ya, betul. Dari OTP ADK SPP, Pak. Dari validasi. User file. Iya, betul. Iya, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan terkait jatuh tempo RPDH ini. Kak, izin bertanya. Oh ya, silakan.
Kalau yang masalah tentang dispensasi SPM dan deviasi tadi itu apa berhubungan sama penilaian IKPA yang biasa? Untuk RPDH dan proyeksi bulanan ini tidak masuk di penilaian IKPA ya Mbak. Jadi misalkan nanti ternyata ada deviasi itu nggak ngaruh di IKPA. Cuman nanti datanya akan digunakan oleh pemerintah. Itu tadi yang awal saya katakan. Kalau nilai yang ada di proyeksi itu nanti akan digunakan dalam memastikan berapa uang atau berapa dana yang masih dimiliki pemerintah yang nanti bisa digunakan di tahun anggaran selanjutnya. Jadi untuk deviasi di sini nggak ada sangkut pautnya dengan IKPA gitu Mbak. Gitu ya Mbak Yusi. Ya, terima kasih Kak. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan Izin Mbak, terkait, ya silakan Pak. mau nanya, ini kan tadi bahasanya kan kalau proyeksi itu akan dipakai untuk Kementerian Keuangan untuk tahun depan, Mbak. Yang saya Iya. mau tanyakan di sini, misalkan kita udah proyeksikan taruhlah 100 juta, Pak, Mbak. Tapi yang realisasi cuma 50 juta. Apakah ada impact-nya ke Satker atau gimana, Mbak? Ya. Untuk impact-nya nggak ada Pak, maksudnya impact secara langsung ya Pak ya, langsung ke Satkernya itu nggak ada. Cuma nanti itu mungkin digunakan oleh pusat sebagai bahan pertimbangan untuk tahun anggaran selanjutnya begitu Pak. Jadi kalau langsung ke Satkernya mungkin nggak ada ya Pak ya. Siap, makasih Mbak. Ya Pak, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Boleh kita tambahkan Mbak Roma? Oh ya, silakan Pak. Ya, itu untuk pertanyaan dari Mbak Yusi tadi ya, BPS Polewali. Untuk deviasi memang nggak ada hubungannya ya dengan ini RPDH. Jadi deviasi itu tetap dihitung dari revisi halaman 3 DIPA yang kemarin di paling lambat tanggal 31 ya, atau tanggal 21 kalau nggak salah. Nah, untuk deviasi ya. Kalau dispensasi SPM, kalau di IKPA kan ada indikator tuh Mbak Yusi. Ada indikator dispensasi SPM ya. Iya betul Pak. Ya, itu pengaruh ke situ Mbak Yusi. Jadi nanti akan dihitung di situ berapa dispensasinya gitu Pak. Itu untuk dispensasi ya. Kalau deviasi memang nggak ada hubungannya dengan RPDH. Jadi tetap dia berpedoman pada revisi halaman 3 DIPA yang disampaikan di bulan Oktober ini. Kemarin ya. Itu mungkin Mbak Roma, makasih. Ya, terima kasih Pak. Kak boleh saya perjelas lagi. Jadi misal ada SPM yang tertolak itu lebih baik dihapus saja sampai SPP-nya terus dibuat ulang. Ini tergantung tolakannya Mbak. Jadi kan kadang ada tolakan yang karena misal lampirannya kurang atau urayanya kurang begitu ya Mbak ya. Kalau itu enggak perlu dihapus SPP, jadi batal SPM saja, cuma nanti perbaikannya disampaikan sebelum tanggal jatuh tempo. Gitu Mbak. Yang dihapus itu apabila nanti ditolakan, di alasan tolakan tuh misalkan ada Mbak, biasanya suruh ganti nomor. Nah, yang kayak gitu tuh baru dihapus dulu gitu Mbak. Oh iya ya, oke. Ya. Makasih Kak. Banyak juga Majene. Ya. Mau tanya terkait kemarin ada SPM yang tertolak itu yang tanggal 2 ya, bulan November. Iya. Nanti kan perbaikannya hari Senin tuh, jadi bagaimana itu kalau yang kemarin itu tidak perlu ganti nomor SPM ya? Yang tanggal jatuh temponya tanggal 2 itu ya Pak ya? Iya, yang kemarin tanggal 2. Iya, jadi untuk yang kemarin awal-awal pemberlakuan RPDH ini memang ada beberapa SPM tuh yang cetakannya jatuh temponya tanggal 2 atau tanggal 3, padahal tanggal SPM-nya tanggal 3 gitu. Jadi untuk beberapa SPM kemarin kami kembalikan dan ada beberapa yang kami pending.
untuk selanjutnya kami menunggu arahan pusat dan ternyata dari pusat menjelaskan bahwa selama tanggal yang di PMRT tadi itu sesuai, maka bisa diproses. Jadi kemarin mungkin ada beberapa SPM yang kami kembalikan ya Bapak Ibu ya. Lalu Ada OTP 8 ulang. itu kemarin. 8. Iya Pak. Iya. Jadi itu OTP ulang dan selanjutnya kami proses kembali begitu Pak. Itu kesalahan di cetakannya Oh ya, Pak. enggak perlu ganti nomor SPM-nya ya. Enggak perlu Pak, enggak Iya, perlu. iya. Oh ya, oke, makasih. Sudah aman ya Pak SPM-nya ya Pak ya? Sudah masuk semua ya Pak? Sudah saya cek, ternyata ya memang saya salah bikin itu yang jenis SPM-nya. Oh iya. Kekurangan tunjangan hari raya ya. Iya, hari raya sama 13, Pak. Oke. Iya. Iya. Nanti saya Oke. perbaiki dulu karena kebetulan lagi dinas luar, sekarang jadi tidak di kantor, jadi belum bisa saya cetak SPM. Oh iya siap Pak. Iya. Oke, makasih. Terima kasih Pak Puji. Ada yang lain Bapak Ibu sekalian? Dipersilakan. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau boleh melalui kolom chat. Ya, kami ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi proyeksi pengeluaran bulanan bisa segera untuk merekam di aplikasi Sakti. Untuk batasnya tadi tanggal 7 ya Pak Jusman ya? Tanggal 7 November. Iya, betul. Ya, untuk batasnya tanggal 7 November. Dan kami ingatkan juga untuk Bapak Ibu secara berkala melakukan monitoring melalui aplikasi melalui aplikasi Monsakti di menu pembayaran, lalu ada monitoring daftar tagihan di situ. Bisa dimonitoring di situ ya Bapak Ibu ya. Ya. Sudah tidak ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Belum, mungkin nanti dijabri saja kalau ada pertanyaan. Oh iya, siap. Ya, jadi saya simpulkan sedikit tentang hari ini. Jadi untuk proyeksi itu di-input sebelum tanggal 7, di mana di proyeksi itu sendiri nanti akan ter-input 2 bulan ya Pak Jusman ya, bulan November dan Desember. Di situ nanti akan ada jenis belanja yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, diisi proyeksinya di situ. Lalu untuk RPDH sendiri akan terbentuk secara otomatis ketika Bapak Ibu kirim ADK SPP di user file atau user PPK, di mana nanti akan terbentuk jatuh temponya itu 5 hari kerja dan akan terupdate saat Bapak Ibu melakukan validasi SPM menjadi 2 hari kerja. Gitu. Kiranya sekian untuk kegiatan hari ini. Semoga dengan adanya bimbingan teknis ini, Bapak Ibu lebih memahami terkait proyeksi pengeluaran bulanan ini serta RPDH. Cukup dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh.